warahmatullahi wabarakatuh. Aku Juwita Nur Hanifah. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu itu kan penting bagi kehidupan, guys. Sehari-hari kita juga perlu ilmu. Sampai ada peribahasa yang bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi sepenting itu, guys, ilmu itu. Tapi kalian pernah penasaran gak sih gimana asal usul adanya ilmu? Kata ilmu itu, ilmu pengetahuan, sampai bisa berkembang ke seantero dunia. Bagaimana sejarahnya sampai ada ke Indonesia juga gitu. Kalian penasaran kan? Oke, mari kita bahas. Oke guys, jadi tradisi ilmu dalam Islam itu ada 3 peradaban sebelum era Golden Age. Yang pertama itu ada Yunani klasik, yang kedua ada India kuno, dan yang ketiga ada Persia kuno. Jadi berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam yaitu berawal dari seorang khalifah pertama dinasti Umayyah yang bernama Muawiyah ibnu Abu Sufyan yang melakukan invasi ke daerah Transjordania dan Syria sampai dia menemukan manuskrip-manuskrip kuno di daerah kota Damaskus yang diwariskan ke perkembangan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Pada saat yang bersamaan, kekhalifahan Umayyah itu sedang mengadopsi teknologi penulisan naskah di atas kertas yang awalnya berkembang di Tiongkok. Dengan perkembangan teknologi penulisan itu, Muawiyah juga menyewa tenaga ilmuwan-ilmuwan dari Yunani dan Romawi untuk melakukan terjemahan terhadap naskah-naskah kuno tersebut ke dalam bahasa Arab. Lalu ketika dinasti Umayyah berganti menjadi dinasti Abbasiyah yang ditandai perpindahan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad di Mesopotamia. Dengan perpindahan pusat pemerintahan itu, dulu yang awalnya peradaban Islam itu dipengaruhi oleh kebudayaan dan ilmu pengetahuan dari Romawi dan Yunani, malah jadi dipengaruhi oleh kebudayaan dari Persia dan India. Komplitlah sudah semua sumber ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh umat manusia. Resmi ilmu pengetahuan dari Islam ke Barat berawal pada abad keempat tahun 529 Masehi di Athena. Para tokoh agama Kristen membasmi ilmuwan filsafat karena menganggap mereka itu punya sihir. Sampai perpustakaan dibakar dan sekolah-sekolah filsafat ditutup. Salah satunya adalah perpustakaan istana yang didirikan oleh Kaisar Augustus Agung, dibakar oleh Paus Gregorio Agung, dan melarang orang untuk membaca karya Yunani dan Romawi kuno. Salah satunya adalah perpustakaan istana yang didirikan oleh Kaisar Augustus Agung, dibakar oleh Paus Gregorio Agung, dan melarang orang untuk membaca karya Yunani dan Romawi kuno. Pada masa itu, para ilmuwan dianggap kafir dan keluar dari ajaran agama Masehi. Karena itu mereka disiksa, dihukum dengan berbagai macam hukuman, sampai sebagian dari mereka itu melarikan diri ke Asia, ke Syria, ke Irak, sampai ke Jazirah Arab, dan mereka menetap di sana. Kacauan doktrin dari gereja tersebut berkembang hingga abad pertengahan, yang mana pada saat itu juga Barat mengalami masa kegelapan, yang akhirnya berakhir karena perlawanan dari para ilmuwan yang mempertahankan pendirian ilmiahnya. Ilmuwan juga melakukan koalisasi dengan para raja untuk menumbangkan kekuasaan gereja dan berhasil, sehingga muncullah Renaissansi yang akhirnya melahirkan sekularisasi dan lahirlah dikotomi antara gereja dan ilmu, yaitu agama. Dengan demikian, sejarah membuktikan bahwa pada saat Barat mengalami masa kegelapan, Islam telah mencapai kejayaan dan kemajuan peradabannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kemunduran yang dialami oleh umat Islam di abad pertengahan, sentuhan dunia Barat dengan Islam yang pada akhirnya memunculkan transformasi intelektual dari dunia Islam ke dunia Barat. Faktanya, kemajuan sains dan teknologi serta semangat intelektualisme yang berkembang begitu pesat di Barat pada saat ini tidak terlepas dari kontribusi kemajuan umat Islam pada masanya. Selanjutnya, aku akan membahas tentang bagaimana transformasi intelektual dari Islam ke Barat. Khairuddin berkata bahwa ada 2 pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam
terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang masih terus berkembang hingga saat ini. Pertama, ia mengatakan bahwa orang-orang Eropa itu belajar filsafat dari filosof Yunani seperti Aristoteles melalui kitab-kitab yang disalin oleh St. Augustine, lalu diteruskan oleh Anicius, Manlius, Boethius, dan John Scotus. Dan yang kedua, ia menyatakan bahwa orang-orang Eropa belajar filsafat dari buku-buku filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filosof Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Sayangnya pendapat yang pertama itu ditolak karena buku-buku filsafat zaman Kaisar Agustinus telah musnah dibakar. Menurut Abu Su'ud, paling tidak ada 2 jalur yang telah ditempuh oleh bangsa Arab dalam melaksanakan perannya sebagai agen perubahan dalam peradaban umat manusia, yaitu melalui peradaban Islam di Spanyol dan di Perang Salib. Dengan hal itu, Musyrifah Sunanto mengatakan bahwa ilmu pengetahuan Islam mengalir di Eropa melalui Andalusia atau Spanyol, lalu Pulau Silsila dan Perang Salib. Selain itu, Samsunizar juga menyebutkan bahwa penyebaran filsafat terjadi melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan penerjemahan karya-karya ke dalam bahasa Latin. Kenapa Andalusia menjadi pusat transformasi ilmu dari Islam ke Barat? Daulah Andalusia yang dikenal dengan nama Kekhalifahan Barat. Sebagai bangsa yang tergila-gila dengan menimba ilmu dan membaca buku, mereka melahap semua filsafat Yunani kuno, baik yang ada di Eropa maupun yang ada di pusat Kekaisaran Romawi Timur, yaitu Bizantium. Lahirlah para cendekiawan Muslim yang di samping menerjemahkan karya-karya kuno, mereka juga menghasilkan karya sendiri dalam berbagai cabang ilmu. Buku-buku tersebut kemudian dibaca kembali oleh orang Eropa setelah sekian lama tidak mereka kenali. Ketika itu, Spanyol menjadi pusat peradaban Islam yang paling penting, menyaingi Baghdad di timur, sehingga orang-orang Eropa datang untuk belajar ke sana, kemudian menerjemahkan karya-karya umat Islam. Dan setelah mereka pulang ke negeri masing-masing, mereka mendirikan universitas dengan meniru pola Islam dan mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari tadi. Seiring dengan kemundurannya umat Islam secara perlahan, kehilangan juga kekuasaannya di bumi Spanyol atau Andalusia tersebut. Transformasi ilmu pengetahuan tersebut dimulai ketika pada tahun 1085 Masehi, yakni di saat kota Toledo direbut oleh Raja Alfonso yang beragama Kristen, sehingga hilanglah pusat sekolah tinggi dan ilmu pengetahuan Islam beserta isinya terdiri dari perpustakaan beserta ilmuwan-ilmuwannya. Pada tahun 1236 Masehi, Raja Alfonso merampas Mesir Raya Cordova dari Kastilia, maka hilang pula pusat kebudayaan Islam di daerah barat. Qutbul Kanah juga yang didirikan oleh Hakam dengan bukunya dan dari segala cabang ilmu dirampas juga. Kehilangan itu terus berlanjut dari kota ke kota, menyusul Sevilla, Malaga, dan Granada. Akhirnya umat Islam beserta Bani Ahmad terakhir, Abu Abdillah, harus terusir dari tanah airnya yang telah ditempati selama 8 abad lamanya dengan meninggalkan apa yang pernah diciptakan, baik berupa kebudayaan secara fisik, berupa peradaban ilmu, maupun miliknya secara rohani berupa penganut agama Islam dari penduduk asli Andalusia yang digelari Muzarabus dipaksa menjadi Kristen kembali. Mereka yang telah menjadi intelektual seperti dokter, para ahli kimia, filsafat, dan lain-lain yang pernah bekerja sama dengan umat Islam sebelumnya, inilah yang nantinya ditugaskan untuk tetap menjalankan tugas-tugas itu. Namun harus mengganti namanya dan menerjemahkan ilmunya ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Para orang-orang Spanyol yang beragama Kristen sebagai penduduk asli, mereka itu sangat tertarik dengan peradaban Islam yang gemilang serta mereka itu sadar atas keterbelakangan mereka, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian mereka segera menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut. Mereka inilah yang disebut dengan Al-Musta'ribun. Seperti halnya di Andalusia, para penduduk asli silsilah dari agama Kristen, mereka juga sama tertariknya dengan kemajuan kebudayaan ilmu pengetahuan di Islam. Raja Normandia sampai berhasil merebut kekuasaan dari Bani Algab
mencurahkan perhatiannya yang besar kepada peradaban Islam. Ia menjadikan istananya sebagai tempat pertemuan dari para filosof, ilmuwan, dan dokter dari agama Islam di bidang lainnya. Bahkan mengangkat pembesar yang beragama Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Hingga pada masa putranya, ia memilih baju kejayaannya adalah pakaian seperti umat Islam. Para wanita di sana juga yang beragama Kristen, mereka meniru cara berpakaian umat Islam dengan seperti menutup aurat. Hingga akhirnya mereka disebut dengan half-heather king, yang artinya raja setengah kafir. Dan juga istana mereka dihiasi dengan ukiran-ukiran bahasa Arab. Pada tahun 1224 Masehi, ilmu pengetahuan Islam itu meluas sampai ke daratan Italia saat berdirinya Universitas Naval yang didirikan oleh Raja Frederick sebagai perguruan tinggi pertama di Eropa. Di universitas ini, Raja Frederick dipandang sebagai sultan Islam yang masih Kristen agamanya. Dia menghimpun naskah-naskah Arab dan bukunya Aristoteles serta Averroes, lalu menerjemahkannya, kemudian digunakan dalam daftar pelajaran. Dalam banyaknya kontak sosial dari timur ke barat, terjadi banyak pertukaran budaya. Akibat dari pertukaran budaya itu dan pembacaan kembali karya-karya Yunani kuno, bangsa Eropa mengenali kembali alam pikir yang rasional. Pada akhirnya mereka melihat tingginya ilmu kebudayaan Islam yang baik dalam aspek kehidupan, lalu mereka menirunya, mulai dari segi pakaian, makanan, alat rumah tangga, obat-obatan, ilmu pengetahuan, sampai alat perang pun mereka tiru, dan masih banyak lagi. Menurut Umar Amir Hasan, menyebutkan bahwa ketika tentara salib sedang berkuasa, setiap ada pasukan salib yang kembali ke Eropa selalu membawa produk peradaban Islam berupa buku-buku ilmiah, alat-alat kedokteran, kompas, dan apa saja hasil kemajuan umat Islam. Sekularisasi diartikan sebagai pemisahan antara negara, politik, dengan urusan agama atau pemisahan antara urusan duniawi dengan akhirat. Sekularisasi berasal dari dunia barat, Kristen, yang muncul dengan disuruhkan oleh para pemikir bebas agar mereka terlepas dari ikatan gereja. Para pemuka agama dan pendetanya pada awalnya agama Kristiani lahir di dunia timur, namun warna Kristiani amat tebal menyelimuti kehidupan dunia barat. Pada dasarnya, sekularisasi ini diusung barat berasal dari sebuah kekecewaan atau lebih tepatnya penyangkalan akan sebuah konsep yang melulu berasal dari Tuhan, yang dalam arti jauh terjangkau oleh rasio. Padahal dalam skala-skala tertentu, tidak semua mengenai suatu hal tidak dapat terjangkau oleh akal manusia. Sekularisasi secara formal dikenalkan oleh G.J. Holyoake merupakan reaksinya terhadap tindakan gereja-gereja yang bersifat otoriter terhadap sains. Sedangkan Galileo dipandang sebagai pahlawan sekularisasi ilmu pengetahuan. Wujud orientasi aliran ini adalah pembebasan berpikir di luar agama, sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa ilmuwan bebas berpikir sesuai dengan profesinya, dan bagi agamawan yang tidak respon diberikan kebebasan mengatur urusan akhirat. Oke, jadi sekian pembahasan dari aku tentang bagaimana ilmu itu bisa berkembang. Pada dasarnya ilmu itu berawal dari peradaban Islam yang sedang jaya-jayanya, guys. Pada saat itu Barat malah dalam masa kelam. Nah, mereka ingin naik dengan cara meniru orang-orang Islam, umat Islam, dalam segala aspek kehidupannya mereka tiru. Hingga saat ini teknologi Barat itu maju tidak terlepas dari ilmu-ilmu yang pernah mereka ambil dari ilmu Islam tadi. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.